Oke, gue pengen nanya sih sebenarnya sama Cila, kan tadi sebenarnya udah punya resolusi jangka panjang, udah resolusi jangka menengah, udah Hoyer juga udah punya gitu ya, punya motivasinya malah gitu ya, berlebih untuk datengin orang tua, datang wisuda, karena sekarang masih kuliah gitu kan. Masih kuliah, Pak. Kira-kira kapan wisudanya tuh? Sini masih semester 5 sih Pak, mungkin satu tahun lagi Berarti Pak. itu sebenarnya jangka pendek atau jangka panjang misalnya gitu kan? Jangka pendek kan? Pendek 1 tahun gitu Iya. ya. Nah, Cila udah punya resolusi jangka panjang dan jangka pendek juga gitu. Nah, menurut Cila seberapa besar sih, seberapa penting juga sih sebenarnya orang punya resolusi setiap tahun? Kan kadang-kadang resolusi itu cuma wacana gitu. Iya. Betul tadi harus dispesifikkan, aku pengen diet berapa kilo tuh, langsung pasang target gitu kan. Nah, kalau menurut Cila sendiri nih, bisa sharing ke teman-teman yang terutama generasi Z juga, jangan ke saya karena udah tua. Ke seumur saya udah nggak apa-apa gitu ya, biar dia kasih tahu anak-anaknya. Tapi Cila bisa ngasih tahu ke teman-teman yang Gen Z, kira-kira seberapa penting sih punya resolusi semacam itu setiap tahun di bulan Desember gitu. Oke, kalau menurut aku kan kita ngomonginnya di konteks pasar modal dan keuangan nih ya kan. Uang tuh top of mind paling pentingnya nih ya kan. Nah, menurut aku kalau misalnya kita tuh udah jadi Sultan Andara gitu, itu sebenarnya nggak perlu gitu ya kan. Resolusi keuangan kayak mau beli tinggal tunjuk beli ya kan. Tapi berhubung kita masih rakyat jelata duduk di sini ya kan, jadi menurut aku penting banget. Belum singgah sana. Penting banget buat punya resolusi keuangan gitu kan, karena kalau misalnya kita punya goals yang jelas, itu pasti semakin memotivasi kita untuk menabung, menyimpan, dan bekerja lebih jelas dan keras gitu. Karena jujur aja kalau dari pengalaman aku pribadi ya, sejak aku terjun dan kenal saham khususnya di 2018, aku tuh merasa semakin bisa dibilang pemilih dan pelit. Jadi kalau misalnya cewek-cewek nih ya kan suka ngeliat ke atas 200-300 ribu, ih lucu beli gitu kan. Sejak aku kenal pasar modal, aku merasa miskin dan nggak mau beli. Kenapa? Padahal 300 ribu tuh buat cewek biasa pengeluaran Iya kan, biasa aja wajar kan. gitu. Tapi nggak, buat aku kayak nggak, ini satu lot ini satu lot ini kayak belanja kepala udah dikonversi. Iya. Belanjanya ada beda ya. Benar, itu benar-benar terjadi gitu. Karena ketika terjun ke pasar modal, kayak ngeliat harta kekayaan orang berapa triliun, kayak apalah aku ini debu banget gitu rasanya. Jadi kayak sejak saat itu switch banget belanja saham. Keren nih belanja saham. Ini persisten sebenarnya, kan punya jangka panjang untuk masuk high net worth gitu ya. Orang-orang yang punya nilai kekayaan bersih tinggi gitu ya, akhirnya pasti nggak mau ngutang buat hal-hal konsumtif. Betul. Gitu ya. Dan itu tergambar dari perilaku sehari-hari. Jadi kalau jalan-jalan ke mall itu emang nggak ada perasaan bahwa aduh Iya. kayaknya pengen gitu. Udah sampai Udah nggak pengen, udah langsung Sampai konversi iya. 300 ribu satu lot. Satu lot. udah sampai di tahap itu. Keren. Menarik nih, keren gitu ya. Kalau menurut Hoyer gimana, kan ini beda kalau misalnya Cila kan emang juga di Jakarta juga kan, biasanya di Jakarta gitu ya. Pokoknya kalau ngeliat mall, wah it's shopping time baby gitu kan. Udah gampang banget gitu kan. Nah kalau teman-teman terutama sudut pandang cowok nih menurut Hoyer, kira-kira seberapa penting sih gitu ya orang-orang generasi Z, teman-temannya Hoyer deh, kenapa sih penting buat punya gitu ya resolusi keuangan atau minimal punya tujuan keuangan deh gitu ya. Kalau menurut saya sih Pak ya, itu sangat hal yang penting Pak. Kenapa? Karena kalau kita punya goals tadi, kita punya motivasi. Nah itu membuat kita lebih disiplin. Apalagi dalam hal keuangan ini kan hal yang sangat ya, semua orang butuh uang. Semua orang tuh pasti sangat bahagia dengan uang. Emang kalau kita mengikuti hawa nafsu sih, semuanya mau kita beli kan. Kalau harus juga sih, kok dari pengalaman pribadi sih, harus juga sebenarnya ada dulu tuh habit yang kurang baik lah gitu kan. Karena kenapa? Dulu pernah sering setiap malam misalnya kalau lagi gabut itu scroll ada e-commerce. Nah jadi hal-hal yang nggak penting itu kadang-kadang mau muncul gitu kan, muncul tiba-tiba. Nah tanpa nggak dijadwalin atau nggak ditargetin lah, tiba-tiba udah ke check out. Ya, walaupun dia itu kan lebih sebenarnya kan cewek sih ya kalau lebih sering belanja. Cuman ini kalau dari Hoyer sendiri juga pernah ngalamin kayak gitu Pak. Jadi juga yang nggak harus dibeli, tahu udah kebeli aja gitu, jadi nggak ada fungsinya, gunanya dibeli gitu. Oh gitu. Iya. Jadi penasaran juga. Kalau Cila mungkin kalau kira-kira kalau e-commerce gitu kira-kira yang dibeli apa ya?
sama hampir bisa dibilang bisa 0 Oh, tiap gitu? bulan. Bener-bener itu mengurangi, nggak boleh scroll di Instagram tuh, jangan follow akun-akun belanja artis-artis yang suka ngeracun, nah itu diturunin gitu. Follow-nya tuh kayak IDX Islami, investor sama mula, Jangan lupa add. ya kan? Ini. Iya, gitu, follow-nya gitu. Tapi hari beda apa ya? Yang nggak penting tuh. Kalau cewek kan biasa kadang-kadang skincare, Skincare. atau barang-barang nggak penting gitu, pas bunga atau apa gitu kan. Kalau pilih apa sih sebenarnya? Lebih ke fashion sih Pak, kayak sepatu, baik. kadang kaos, Bandung. gitu sih Pak. Kadang Bandung sana. kota fashion. Iya. Tapi aku juga pernah Kang Dery, waktu itu habis kajian gitu kan, terus nggak sengaja scroll e-commerce, sampai akhirnya hampir mau check out drone. Kita kayak, ini drone buat apaan ya? Mau dipakai buat nikah gitu. Oh nah itu. Side hustle, jadi Side hustle videographer. gitu. Cuma kayak untung bisa ada apa ya, kayak semacam self defense Self-defense. gitu ya, Oh. biar kita nggak cepet, takutnya nanti pulang dari kantor nyampe rumah terus tiba-tiba ada drone, kita yang siapa yang beli drone padahal kita sendiri gitu. Jadi yang kayak Gitu juga gitu. Berarti kesamaannya adalah dari tujuan keuangan itu ternyata jadi self defense untuk apa namanya mengelola supaya spending habitnya jadi lebih baik gitu. Kadang-kadang kalau misalnya orang nggak punya tujuan keuangan, ya itu tadi spending habitnya jadi berantakan gitu ya. Jadi barbar juga gitu ya, entah di apa namanya e-commerce atau kalau misalnya datang ke mall. Tuh. Ini keren sih, lumayan terjawab pertanyaan gue sekarang, dan teman-teman juga pasti merasa oh iya Tersadarkan ya. Oke, tadi kayak udah tahu pentingnya resolusi keuangan, cuma aku lebih pengen tahu gimana sih cara nyusun resolusi keuangan yang benar gitu. Kadang orang-orang suka apa ya, mau nyusun resolusi keuangan cuma suka bingung gitu ya. Kira-kira resolusi keuangan itu apa sih bentuknya? Bentuknya kayak gimana sih? Apa aja sih yang perlu disiapin? Terus setelah buat tuh evaluasi kayak gimana gitu. Kadang udah buat setahun full, tapi di tengah-tengah ada yang nggak tercapai dan lain-lain. Cara mantau atau monitoringnya tuh kayak gimana? Mungkin dari Mas Khoyer dulu gimana? Oke. Kalau menurut Hoyer, kalau buat menyusun ya, paling tuh kita lebih sering sih di awal-awal tahun begini nih, lebih udah mau pergantian tahun, kita harus punya goals, tujuan gitu Pak. Misalnya kayak saya, itu lagi di posisi kuliah nih kan, ingin apa nanti ke depannya gitu, mau ngapain lagi ke depannya. Jadi kita harus dari sekarang ini memikirkan hal-hal seperti itu. Jangan, ya kita boleh sih bahagia-bahagia main-main sama temen, nongkrong sana sini, bukan itu dilarang, diperbolehkan. Cuman tahu batas-batasan. Kita juga kan tidak selamanya di usia muda nih, nggak selamanya kita kuliah. Mau lama-lama kuliah di sini gitu. Kan mau juga kerja nantinya kan. Kantor tetap ya, buat kampus. Oh, kerja gitu. Jadi kita harus punya goals dulu dari sekarang. Nah, untuk cara Hoyer mengevaluasi dari resolusi keuangan Hoyer tuh, Hoyer punya ini Pak, buku kecil. Nah, jadi Hoyer kalau ada uang masuk, uang keluar, Hoyer tulis catatin kan per bulan tuh, setiap bulan. Kalau pas nanti di akhir bulan, Hoyer melihat nih uang ini habisnya kemana-mana aja. Kalau emang hal-hal yang tidak penting, kayak yang tadi gitu, udah punya banyak sepatu tapi tetap beli juga. Nah itu bisa kita tahu nih uangnya hilangnya kemana, larinya kemana. Itu yang kita perbaikin. Jadi kalau dari Hoyer sih kita harus tadi sih disiplin mengatur keuangan pengeluaran kita gitu. Kunci disiplinnya gitu, punya perimbun, buku ya, duit keluar duit masuk, buku kas buat diri sendiri gitu. Oke, kalau Kak Cila gimana cara nyusun sama monitor? Sama, aku juga punya buku, tapi buku aku nggak kecil, aku binder, jadi gede. Binder. Beda pendapatannya. bukan beda pendapatan. Soalnya ini, apa ya? Mungkin karena usia, faktor U Kak. Jadi kalau dulu di 2018 sama buku aku kecil segini. Nah makin tua makin gede bukunya. Soalnya matanya kan kayak makin butuh gitu. Jadi sama aku kayak Khoyer. Jadi kayak aku tuh mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran setiap hari dan setiap bulan. Jadi kayak even beli air mineral 5.000 itu aku tulis. Ngetips apalah 10.000 aku nulis gitu, bener-bener sedetail itu gitu. Tapi memang itu semua pakai proses sih Kak. Maksudnya ketika aku awal-awal melakukan pembukuan itu juga nggak sedetail itu dan pasti banyak lah loss-lossnya. Tapi semakin kesini semakin terbiasa
dan semakin suka gitu. Mungkin kalau misalnya kita sering scroll di sosmed kayak suka ada yang bikin Excel kali ya. Nah tapi kalau aku pribadi masih lebih suka pakai buku, soalnya kayak kalau kita kemana-mana lebih gampang dibawa aja gitu, terus lebih terasa aja kayak nih trackingnya segini nih, lebih nyata gitu, jadi kayak dipandangin biar kayak bulan depan harus lebih turun gitu. Kalau di headphone kan kayak alasannya kayak nggak dibuka gitu. Sama juga punya primbon cuma lebih gede. Gitu. Jadi sebenarnya ya itu malaikat pencatat amal baik juga merasa tersaingi gitu ya. Oh udah aman nih 10.000 nih gitu kan. Nah ini sebenarnya teman-teman nggak masalah ya. Jadi tapi poinnya sama di antara Khair sama Cila, ternyata sama punya catatan pengeluaran gitu. Dan ini penting teman-teman supaya cash flow-nya bisa terjaga. Makanya tadi Cila juga bisa ngasih tahu gitu ya diri sendiri bahwa wah ini harus lebih turun nih. Gitu ya, karena memang kontrolnya memang di situ. Nah, evaluasinya itu berarti tiap bulan ya? Iya. Wah, bulan ini Benar. parah nih, gitu kan? Benar. Kawinan banyak. Iya, betul. Apalagi umur-umur segini ya, Pak. Iya, kalau saya terlalu banyak sebenarnya kan. Aduh, anak beli Kinder Joy, satu gitu ya, besoknya beli apa, wah ribet gitu ya. Tapi bagi teman-teman yang masih Gen Z, kalau misalnya dibiasakan sejak awal, insya Allah bisa kayak mereka.